Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadirat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, mengaji dan mengkaji sabda atau dawuh hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, hari ini adalah hari Jum'ah terakhir di bulan Rajab. Hari Jum'ah terakhir di bulan Rajab, ada satu waktu yang mustajabatud doa. Ada satu waktu yang doa akan dikabulkan oleh Allah. Kapan itu? Adalah waktunya ketika khatib Jum'ah duduk di antara dua khutbah. Ketika khatib Jum'ah duduk di antara dua khutbah, nanti waktu Jum'atan, panjenengan sempatkan membaca doa atau zikir yang ini diamalkan oleh para ulama, para kiai. Antara lain, saya mendapatkan zikir ini atau doa ini dari Kiai Halwani. Kiai Halwani itu seorang kiai thariqah, kiai thariqah yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Halwani mendapatkan ijazah dari Kiai Anwar Musaddad, itu dari Garut, Jawa Barat. Saya pernah sampai ke pesantren beliau, Kiai Anwar Musaddad, di pesantren Al-Musaddadiyah di Garut. Apa yang dibaca di antara dua khutbah nanti, makanya yang kebetulan menjadi khatib atau yang kebetulan menjadi Bilal, nanti ketika duduk di antara dua khutbah itu kan biasanya baca sholawat. Sholawatnya yang agak panjang. Kalau yang jadi khatib duduknya agak lama, memberikan kesempatan orang untuk membaca doa ini. Apa yang dibaca?
yang dibaca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Dibaca berapa kali? 35 kali. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali sambil berdoa memohon kepada Allah. Tidak terangkan di situ barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, maka insya Allah orang itu tangannya setahun ini tangannya tidak akan sepi dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kalau tangannya ini tidak sepi dari rizki Allah, insya Allah sepanjang tahun kita akan mendapatkan limpahan rizki yang halal barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo panjenengan yang percaya mau mengerjakan monggo, kalau yang tidak percaya tidak mau mengerjakan tidak apa-apa. Karena agama itu adalah soal keimanan dan kepercayaan atau keyakinan. Sama halnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa hanya difahami dengan pendekatan akal, otak, dan pendekatan teknologi, tidak bisa. Karena kalau hanya pendekatan akal, otak, dan teknologi kita yang terbatas, tidak mungkin peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Memahami peristiwa Isra Mi'raj itu harus dengan menggunakan pendekatan hati dan pendekatan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan bayangkan 1450 tahun yang lalu. Sekarang ini tahun Hijriah kan tahun 1442. Padahal Isra Mi'raj itu terjadinya sebelum peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. 1450 tahun yang lalu ketika kendaraan waktu itu yang ada hanyalah onta dan kuda. Sing ono niku cuman unta karo jaran. Bagaimana mungkin perjalanan ribuan kilometer dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu kalau ditempuh naik kuda atau naik onta itu perjalanan 4 bulan. Para kafilah pedagang Mekah itu kalau berdagang ke Syam atau berdagang ke Palestina itu 4 bulan. Ini hanya ditempuh dalam waktu 4 jam kurang lebih. Itu pun Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian masih naik lagi ke langit 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan naik lagi sampai ke Arsy ketika baginda Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu masih terjadi proses negosiasi. Kanjeng Nabi setelah menerima perintah sholat 50 waktu, asalnya sholat itu perintahnya 50 waktu. Kanjeng Nabi turun, ketemu Nabi Musa, katanya Nabi Musa, sampean dapat perintah apa, dapat apa? Setelah ketemu dengan Allah dapat apa? Saya dapat perintah 50 waktu sholat. Umat sampean niku cilik-cilik, umat sampean niku wonge delmos, sengkaan, aras-arasen, males, sampean njaluk dispensasi, sampean njaluk keringanan. Naik lagi Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah, minta keringanan, dikurangi 5 jadi 45. Turun ketemu Nabi Musa, ditakoni maneh berapa? 45. Munggah maneh njaluk diskon. Dan itu terus naik turun dari 50 dikurangi 5 sampai akhirnya tinggal 5 waktu sholat. Itu pun sama Nabi Musa sik dikongkon munggah maneh. Umat sampean niku males-males. 5 waktu iku si akeh sing bolong-bolong, nggih napa mboten? Ngaku kok. 5 waktu iki lho sik ono sing gak nglakoni iki sik ono. Kula mboten bahas sampean nggih.
Kula bahas wong sing salate sik bolong lek sampean ngono gak usah dibahas, wis jelas soalnya. Los gak rewel. Nggih. 5 waktu ae sik ditawa, sik ana sing bolong-bolong dikokon nawa. Tapi Kanjeng Nabi mboten pun, Nabi Musa kula sungkan. Kula todus, libelien, naber. Sangka 50 mudhun 5 sampai kari 5 waktu. Kata Nabi Musa apa? Umatmu kecil-kecil, minta diskon, kamu gak akan kuat. Umatmu gak akan kuat 5 waktu. Jadi masih ada proses naik turun negosiasi. Setelah itu niku Kanjeng Nabi sempat ngelencer ndelok neraka, ndelok surga. Kanjeng Nabi sempat ngelakoni berhenti di beberapa tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana saja itu, di tempat yang banyak pohon kurma, yang itu disebut dengan Yasrib. Di situ Kanjeng Nabi bertanya, ini tempat apa? Ini tempat di mana kamu nanti akan hijrah dari Mekah ke tempat ini, Yasrib, yang kemudian ketika Nabi hijrah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu terbang lagi pakai buruk, nyampe ke sebuah gunung. Di situ Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril disuruh sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi tanya, ini tempat apa? Ini tempat yang disebut dengan Gunung Turfina, di mana di tempat ini Nabi Musa pernah menerima wahyu. Dan berhenti di beberapa tempat. Itu kurang lebih sekitar 4 jam. Kanjeng Nabi berangkat Marisya. Sebelum subuh Kanjeng Nabi sudah kembali lagi di Mekah. Lalu kemudian paginya Kanjeng Nabi cerita, aku membengi, saya tadi malam habis diperjalankan oleh Allah dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana Kanjeng Nabi disuruh ngimami sholat yang makmumnya itu para nabi dan malaikat. Lalu kemudian aku naik ke langit 7. Cerita Kanjeng Nabi. Kalau kita hanya pakai pendekatan teknologi ketika itu, jangankan teknologi ketika itu, teknologi zaman sekarang yang sudah ada pesawat, sudah ada pesawat luar angkasa, masih sulit untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sampai tembus ke langit 1, 2, 3. Dan ternyata di luar angkasa itu, antariksa itu, memang ada lapisan-lapisan, dalam arti bumi kita ini ada di tempat sebuah tatanan galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi itu punya matahari sendiri dan ada sekian planet, termasuk diantaranya bumi. Itu namanya galaksi Bima Sakti. Padahal di langit itu ada sekian juta galaksi. Kalau panjenengan pernah melihat, mungkin bisa dibuka di YouTube, bagaimana di antariksa itu. Saya pernah masuk ke Museum Asmaul Husna yang ada di halaman Masjid Nabawi di Madinah. Di situ digambarkan ada video gitu, kayak ruangan, kayak biskop gitu. Di situ dibayangkan bagaimana ketika sebuah kamera ini ditarik ke atas, terus ke atas, jarak sekian juta kilometer. Itu ternyata matahari yang terbesar di galaksi Bima Sakti ini ternyata ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Kalau kita melihat itu, kita hanya bisa mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Bumi ini, jangankan manusia, bumi ini ketika dilihat dari luar angkasa itu bagaikan setitik
debu, sebutir debu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita hanya pakai pendekatan akal dan teknologi, peristiwa Isra Mi'raj sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi ini pendekatannya adalah pendekatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Yen wis Gusti Allah ngersakno, ora ana sing bisa ngalang-alangi. Monpon Gusti Allah kesokan, sobung saya bisa alang-alang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, ini soal keyakinan. Monggo. Kalau saya kebetulan nanti saya khutbah di Masjid Riyadhus Shalihin. Saya nanti sebelum khutbah pertama berakhir saya akan sampaikan kepada jamaah bahwa nanti saya akan duduk lebih lama dari biasanya karena ini adalah hari Jumat terakhir bulan Rajab untuk memberikan kesempatan kepada jamaah, dan saya sendiri juga akan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, dan di situ sambil berdoa, tolong panjenengan sempatkan doa untuk Indonesia, untuk Kabupaten Jember, mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir, amin Allahumma. Seakan calon jamaah haji yang sudah tertunda keberangkatannya, sing mestine budal tahun wingi 2020, iki mundur tahun 2021, ini masih belum ada kepastian dari pemerintah Saudi Arabia apakah tahun ini akan membuka jamaah haji yang dari Indonesia atau tidak. Bukan hanya Indonesia, jamaah haji dari seluruh dunia atau tidak. Karena pemerintah Saudi masih takut-takut. Andaikan umpamanya dibuka ada haji tahun ini, mungkin ada pembatasan kuota, pengurangan kuota. Seakan calon jamaah haji sing wis, terutama sing wis sepuh-sepuh iku tambah suwi lak tambah tua. Doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, amin Allahumma. Ketika orang mendoakan orang lain, saya minggu kemarin kan menerangkan itu. Kalau kita kepingin sukses dan berhasil, maka jangan segan-segan untuk mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat yang juga mendoakan, mengamini doa kita dan mendoakan yang sama kepada kita. Saya minggu kemarin tidak menyampaikan hadisnya, saya hanya menyampaikan keterangannya. Di sini saya menemukan hadisnya. Hadisnya, dakwatul mar'il muslim, doanya orang Islam li akhihi kepada saudaranya bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jadi sampeyan lek ndongakno dulure, koncone utawa mendoakan orang lain, itu tidak harus doa itu diketahui oleh orang yang mendoakan. Kadang kan kalau di grup WA itu, mohon doa mudah-mudahan saya sekarang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu semuanya kan mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu namanya doa solidaritas. Ya pantas-pantasan aja lah. Tapi doa yang akan dikabulkan itu adalah doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Sampeyan metu sangka omah ketemu ana tukang becak, sampeyan ndongakno, muga-muga nang jero ati, muga-muga lancar rezekine. Doanya orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu bidzahril ghaib, iku mustajabatun, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sekitar kepalanya orang yang mendoakan ini ada malaikat. Ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Kullama da'a li akhihi bi khair, ketika orang ini mendoakan saudaranya dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal,
maka malaikat yang ada di sekitar kepalanya ini ya mendoakan bagaimana amin walaka bimithlin. Jadi ketika kita mendoakan orang amin dan untukmu juga hal yang sama. Ini hadisnya. Lalu kemudian di dalam redaksi yang lain, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin, kecuali tidak ada orang yang mendoakan orang lain dengan kebaikan kecuali ada malaikat yang mengucapkan kepada orang itu walaka bimithlin, bagimu juga doa yang sama. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita juga akan didoakan oleh malaikat. Dan ketika malaikat yang berdoa, doa malaikat, karena malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka doa malaikat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo segan-segan, ojo malas-malas kita mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali menjadi kebaikan bagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lek ketemu anak wong sing sampean tepak mlaku metu saka omah nang dalan, ketemu anak wong sing pengemis, pengamen, pemulung, lalu ada orang yang usianya sudah tua tapi mereka masih harus bekerja, doakan mereka tanpa sepengetahuan orang itu. Doakan dalam hati, ya Allah saakene wong iku muga-muga diparingi lancar rezekine. Apalagi kalau sampean ketika melihat ada orang yang sakit, ketika jalan ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, sampean sambang sapa ngono lek gak ono perlune. Ya lek ana sing disambangi wis pokoke sampean dolen nang rumah sakit. Sampean dongakno muga-muga waras, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, muga-muga diangkat penyakitnya, maka malaikat juga akan mendoakan yang sama kepada kita. Ini para jamaah. Dan kalau kita melakukan itu ono dalile niki sing kula waca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Waktu terbit sudah kurang 9 menit Kak Keroso. Padahal saya sempat turun muncul hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, bapak kucing. Mudah-mudahan Allah meridai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Napa dawuhe? Idza shalla ahadukum linnas, jika sapa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian salat, linnasi menjadi imam bagi orang banyak, falyukhaffif, maka ringankanlah. Dadi lek ngimami wong liya, ngimami orang banyak, kalau jadi imam falyukhaffif, ringankan bacaanmu. Ojo maca surat sing dawa. Kenapa? Fa inna fihim, karena di antara jamaah atau makmum itu ada ad-dhaif, ada orang yang lemah, was-saqim, dan orang yang sakit, wal kabir, dan orang yang tua. Dadi lek tepak dadi imam salat, ojo falyukhaffif, ringankan bacaan.
Ojo dawa-dawa. Sampeyan dikongkon ngimami terus maca surat Yasin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lek teman 5 ayat tok sing diwaca gak apa-apa, lek sampai rampung sing jenenge makmum ki mulat-mulet dak karu-karuan. Padahal ya itu tadi kata Nabi, lek dadi imam ojo dawa-dawa, fal yukhaffif, entengno, karena di antara makmumnya itu ada yang sepuh. Wonten Mbah, jenengan umur pinten Mbah? 80? Hah? 8? Nggih 86. Beda sesepuh, ada yang sepuh. Fa inna fihim, di antara makmum itu ada ad-dhaif, ada orang yang lemah, was-saqim, ada orang yang sakit, wal kabir, ada orang yang tua. Coba Kanjeng Nabi sampai seperti ini. Ojo mentang-mentang dadi imam terus yang diwaca surat Waqiah. Waduh. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, ini kelanjutan hadis Nabi. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, jika kalian salat untuk dirinya sendiri, artinya kami sampai tepak salat dhewean, falyutawwil ma syaa, maka panjangkan bacaanmu sak karepmu. Sampean salat duha dhewean, sampean arepe ngatamno Quran gak apa-apa, syukur kuat sikile. Kalau di masjid, ada masjid yang di pengimaman itu kan ada tempat Quran, lalu kemudian Quran bisa dibaca. Ya, ada masjid yang di sana itu, di RM itu ada kaligrafi surat Waqiah. Sampeyan salat duha karo maca surat Waqiah iku sampai hatam, gak apa-apa, syukur salat dhewean. Tapi lek tepak dadi imam, falyukhaffif, kata Nabi. Maka ringankanlah, ojo dawa-dawa, ya sak pantese ae lah. Nggih, kaya teng Mekah niku. Lek wayahe tarawih niku sewengi sak juz. Tapi ndak apa-apa, wong memang sudah biasa seperti itu, orang sudah siap. Karena sholat sunnah kan. Kula lek wayahe tarawih teng Mekah niku nggih kula ngadegi rada mburi-mburi. Lek kira-kira wis arepe rukuk kula ngadeg. Ada orang yang sholatnya bawa kursi di belakang. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah itu kemudian rada suwi lungguh deh. Ada kursi dilipat di belakang, duduk. Nah, ketika berdiri rukuk, sujud. Ini, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Lek dadi imam, ayo diringankan bacaannya. Jangan panjang-panjang, karena di antara jamaah makmum itu ada orang yang dhaif, lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sepuh. Ya. Ojo dawa-dawa, tapi ojo cepet-cepet. Sampeyan dadi imam tarawih, Fatihah saambaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Lek sing nom-nom seneng ngono sansik iki. Cepet ndang mari, ndang beres iki. Tapi sing sepuh-sepuh iki, Allah. Tepegah sing wis tuwa-tuwa niki. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sing imame ngadeg maneh, sing sepuh isik menggos-menggos. Ditakoni, "Mbah, monggo kok mboten salat maneh?" "Enjek, Jong, enggak, Jong. Lek ngene carane gak nututi riyo aku iki. Karo nyekel bangkeane ngoten nggih." Ya Allah, ya sedang-sedang saja. Khairul umur au satuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Termasuk Kanjeng Nabi dawuh, di antara makmum ono sing dzal hajah, ono sing duwe hajat. Hajat nopo?
Ono sing kebelet ngising bareng makmum niku. Dadi lek maca surat sampean aja dawa-dawa. Wedi makmume gak kuat. Nggih. Niku tapi lek sampean sembayang dhewean wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau kalian sholat untuk diri kalian sendiri, maka sholatlah kalian sekarepe, sakarepmu, masya'a. Ini jadi pelajaran bagi kita bahwa Islam itu mengajarkan kepedulian. Ojo mentang-mentang dadi imam terus moco, pemane imamnya hafal Quran lalu dia menghatamkan lah. Kecuali memang sudah menjadi kebiasaan di situ seperti di Mekah, kalau sholat taraweh itu tiap malam 1 juz, sehingga makmum sudah siap. Lek sampean dadi imam nang Masjid Jami' Baitul Amin, sampean sholat 1 juz, insyaallah sampean salam terakhir assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmume wis gak ono kabeh, ditinggal mule karo makmum sampean. Ditinggal pindah masjid karo makmum. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu sesungguhnya kana Rasulullah, Kanjeng Nabi itu la yada'ul amal. Kanjeng Nabi itu meninggalkan suatu amal. Padahal Kanjeng Nabi wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih. Padahal Kanjeng Nabi suka untuk mengerjakan amal itu, tapi beliau tinggalkan amal itu. Kenapa? Khosyatan, karena takut atau khawatir ay ya'mala bihin nas. Kanjeng Nabi khawatir amal itu dikerjakan juga oleh manusia yang lain atau sahabat-sahabatnya, fayufroda alaihim, lalu kemudian sesuatu itu diwajibkan kepada mereka. Contohnya nopo? Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Kanjeng Nabi pada malam-malam Ramadan beliau sholat malam pertama diikuti oleh sahabat, sholat malam kedua diikuti oleh para sahabat, sholat yang ketiga diikuti oleh para sahabat. Sholat apa ini? Sholat taraweh atau sholat sunnah. Pada malam keempat Kanjeng Nabi tidak keluar rumah. Kenapa? Karena khawatir sahabat-sahabat padahal wis enten-entenan ngenteni Kanjeng Nabi keluar dari rumah untuk ngimami sholat. Tapi Kanjeng Nabi tidak keluar rumah. Karena apa? Karena khawatir sholat tarawih itu dianggap wajib. Karena Kanjeng Nabi meninggalkan suatu perkara, suatu amalan, padahal Kanjeng Nabi senang dengan amalan itu. Khawatir apa? Khosyatan, takut, khawatir amal itu akan dianggap sebagai amal yang wajib. Ngoten. Kan podo karo sampean. Lek wayahe posoan nggih. Ini kita sudah melewati 27 Rajab, sebentar lagi masuk Sya'ban, lek wis mlebu Sya'ban sedilu engkas Ramadan. Kan padha kali kula sampean, lek wae posoan malam pertama tarawih, malam kedua tarawih, malam ketiga tarawih, krana sik semangat, bareng malam keempat gak salat tarawih sampean. Ditakoni apa gak tarawih? Aku niru Kanjeng Nabi, malam keempat gak tarawih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu gak tarawih, tapi beliau tidak keluar dari rumah untuk sholat bersama dengan orang lain. Khawatir dianggap wajib, tapi Kanjeng Nabi beliau sholat sendiri di rumahnya. Sama dengan siwak. Orang kalau mau sholat kan kadang-kadang pakai siwak dari kayu. Kanjeng Nabi dawuh apa soal siwak ini? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kanjeng Nabi dawuh, jika tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan umatku pakai siwak setiap kali mau melakukan sholat. Tapi karena Kanjeng Nabi tidak ingin memberatkan kepada umatnya, Kanjeng Nabi tidak memerintahkan itu, cuman
disunnahno. Mangane wong lek badhe salat niku disunnahkan pakai siwak. Lek gak duwe siwak gawe apa? Gawe sikat gigi. Karena tujuan siwak itu adalah untuk membersihkan gigi kita supaya kene salat iku gak sik ana sisa makanan. Ana wong salat mari ngono, kok sik ana seliliten iki. Dadi wae salat ilate niki karo nyungkit-nyungkit. Mari ngono dikunyah bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki para hadirin para jemaah. Nggih. Jadi sebelum sholat, bahkan dibalik dari peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi sebelum diisrokan itu beliau kan dibelah dadanya oleh malaikat. Lalu kemudian jantung atau hati beliau dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Padahal malaikat itu membawa bejana atau napa istilahnya cibuk ya, atau tempat air itu dari surga. Kalau tempat airnya itu dibawa dari surga, kenapa kok tidak membawa air dari surga untuk mencuci jantungnya Kanjeng Nabi atau hatinya Kanjeng Nabi, untuk membersihkan hatinya Kanjeng Nabi? Padahal wadai songko surga, napa kok mboten mengambil air dari telaga Kautsar? Tapi kenapa kok pakai air Zam-Zam? Itu menunjukkan bahwa air Zam-Zam yang ada di Mekah itu lebih utama dan lebih baik daripada air yang ada di surga. Krana niku panjenengan kalau ada kesempatan minum air Zam-Zam, itu air yang kualitasnya lebih baik daripada air yang di surga, karena itu air itu yang dipakai untuk mencuci jantungnya Kanjeng Nabi. Niki. Nggih. Mangane Zam-Zam niku Masya Allah. Mangane sampeyan lek ziarah umrah atau ziarah haji sampeyan disuguhi banyu Zam-Zam sithik, iku duduk krana apa? Nggawa ado saka Mekah nang Jember. Lan dibatasi bawanya jamaah haji itu dibatasi hanya 5 liter. Air Zam-Zam itu lebih baik, lebih air yang paling utama adalah air Zam-Zam, baru kemudian air yang ada di surga yaitu air dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Nggih. Niki para jamaah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mpun lali, hari ini hari Jumat terakhir di bulan Rajab, nanti ada waktu yang mustajabah di antara 2 khutbah. Silahkan dimanfaatkan untuk berdoa memohon kepada Allah. Ahmad dengan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.